Beliau menceritakan ada perempuan atat imra'atan anna imra'atan min Juhaina. Ada perempuan zaman dahulu datang kepada Nabi. Perempuan ini namanya sepakat ulama mengatakan Al-Khawlah bintu Khuwailid. Ini perempuan, kalau kita buka kitab-kitab hadis, disebut dengan julukan Imra'atun Ghamidiyah, perempuan dari kampung Ghamidiyah. Tapi hadis malam ini menyebutkan Juhaina, dari kampung Juhaina. Maka ulama mengatakan Juhaina sama Ghamidiyah satu nama yang sama untuk sebuah kampung. Ini perempuan, ibu bapak, dia ini datang kepada Rasulullah SAW, atat Rasulullah SAW wa yahubla minazina. Dia datang kepada Nabi, perutnya hamil karena zina. Ya, i'tiraf, mengaku kalau dia itu hamil dari zina. I'tiraf bahasa Arabnya, mengaku bahasa Arabnya i'tiraf. I'tiraf itu sayyidul adillah. Kalau orang pengen mengambil hukum dari laporan yang masuk karena ada perbuatan zina, biasanya dari dua hal, dari ikrar sama bayinah, pengakuan sama bukti-bukti. Ini datang kepada Nabi ngaku, namanya i'tiraf. Kalau sudah datang i'tiraf, ikrar, gugur bayinah, gugur saksi-saksi nggak dibutuhin karena orangnya udah ngaku. Ya, makanya disebut al-i'tiraf asyaddu syawahid wal adillah wa hiya tathbutu azina tathbutu bil i'tiraf. Dia datang kepada Nabi ngaku kalau dirinya itu melakukan perbuatan zina, datang taubat, minta dikasih sanksi. Jadi datang kepada Nabi ngaku kalau dia itu melakukan zina, pengen disuciin biar meninggal dunia nggak bawa dosa. Subhanallah. Ini bukan hal mudah. Ada orang datang pengen menebus dirinya dengan cara kematian. Yang penting mati bersih dari dosa, menghadap Allah, meninggal husnul khatimah. Walaupun ninggalin dunia ini. Ini bukan hal yang sepele. Ya. Seorang datang kepada Rasul SAW minta diberi sanksi had. Dan kebetulan sanksinya wanita yang sudah menikah itu dirajam. Rajam itu suatu hukuman bukan dengan cambuk, bukan dengan pedang, tapi dikubur setengah tubuh, lalu ditimpuk, dilempar dengan batu seukuran tangan. Nggak boleh besar, nggak boleh terlalu kecil, dilempar sampai meninggal dunia. Itu namanya rajam atau rojam. Ya. Kenapa ini perempuan kok pengen mengorbankan dirinya? Semata-mata agar suci dari dosa, agar meninggal dunia nggak bawa dosa. Ya, karena dia tahu, sebagaimana riwayat, innal hududa kafarat. Sesungguhnya melaksanakan sanksi-sanksi had itu penebus dari dosa-dosa. Dan kebetulan had-had itu diantaranya satu rojam kalau orang berbuat zina, atau jalat, cambuk kalau orang belum nikah melakukan zina, atau mabuk, atau kozab, memfitnah orang melakukan zina. Itu semuanya sanksi-sanksi. Ketika seorang menjalankan sanksi atas hukumannya, maka terhapus dosa-dosanya. Dan menjalankan had ini, saudara, mendatangkan hikmah. Jadi bukan kejam. Karena dalam hadis Rasul, haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahlil ardi min an yumtiru arba'ina sabaha. Satu had, sanksi yang ditegakkan untuk penghuni bumi itu lebih baik daripada bumi kejatuhan hujan 40 hari 40 malam. Satu sanksi yang ditegakkan. Ya. Taib, kembali ini perempuan datang kepada Rasul hamil dari zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'agimhu alayya. Wahai Nabi, saya melakukan zina, saya minta tolong, saya mau tobat, tolong tegakkan hukum Allah
beri saya sanksi, rajam saya. Masya Allah. Ya. Ini perempuan memang mau tobat betul-betul, minta dikasih sanksi, datang kepada Rasulullah SAW, karena dia tahu taubat itu, saudara, ibadah yang paling utama. Kita sholat nggak tobat, sementara kita tahu punya dosa, nggak ada guna di sisi Allah. Betul. Kita pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, nggak taubat, padahal kita punya dosa, nggak diterima sama Allah. Nah, ini perempuan tahu taubat itu ibadah yang luar biasa. Dan kita ini, bapak dan ibu, terima kasih sama Allah, bersyukur. Allah ini kasih kepada kita tebusan dari dosa-dosa kita. Caranya mudah. Apa? Nangis, tobat, minta ampun, janji, tekad tidak akan mengulangi lagi. Itu menjadi tebusan dosa-dosa kita. Kita nih umatnya Nabi. Bib, anak penjudi, anak pemabok, anak pembunuh, tobat. Janji nggak ngulangi lagi. Menangis, nggak perlu kau berkeluh kesah kepada manusia, berkeluh kesahlah kepada Allah. Buat kita umatnya Nabi, Allah terima taubat kita. Amin. Ya, coba kalau Allah tutup pintu taubat, mungkin tempat kita bukan surga nanti, saudara. Kita bingung. Kenapa? Karena kita bukan malaikat, sering melakukan dosa. Betul. Kalau nggak ada yang namanya taubat, kita meninggal dunia bawa dosa. Kemana tempat kita? Neraka. Nauzubillahimin. Makanya Allah tuh tunggu. Kalau ada hamba yang punya dosa, ditunggu sama Allah. Ini mau laki mau perempuan yang punya dosa, Allah tuh tunggu setiap waktunya. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Apakah mereka tidak mau bertobat kepada aku? Ditunggu sama Allah. Minta ampun kepada aku, wallahu ghafurur rahim. Ibu bapak, pernah kita mendengar, sering kita mendengar ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, ini bahasa Quran, ini bahasa Allah. Wahai hamba-hambaku, seakan-akan Allah sayang sama kita, padahal emang sayang, tapi bukan gara-gara kita sholat. Bahasa ayat itu, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang kurang ajar, gitu, yang maksiat. Kita dipanggil sama Allah, wahai hamba-hambaku. Kita punya anak, betul, anak kita nyolong, nauzubillah min dzalik, anak kita maling, anak kita berjudi. Kita tahu, kita marah, biasanya kita nggak bakal panggil dengan namanya langsung, pasti kita celah, anak kurang ajar, anak nggak tahu diri. Tapi Allah lihat hambanya maksiat, masih dipanggil dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah zolim kepada diri-dirinya masing-masing dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Itu Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semua. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.